Kemudian mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang hormati, yang kedua, salawat dan salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesulitan kepada kita melalui ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita digolongkan beserta keluarganya yang selalu melakukan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang hormati, pagi ini kaji bareng pertama pagi akan diisi oleh menyetel channelnya apa? Ini Pak. Dengan tema bersama Nabi di surga. Kita share langsung. Kita share. Bapak Ibu sekalian yang hormati, sebelum acara kita mulai, baca umur-umur, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi mendapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan menunjukkan kepada kita semuanya. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Siapa? YouTube ya. Bapak Ibu yang hormati, baiklah kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan Ustaz Abbas. Untuk waktunya sambil tidak bisa, mungkin kesempatan untuk tanya jawab kepada Pak dan mohon tidak tahu bersilakan. Iya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jazakallahu khair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Nurul Huda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa
menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Bapak Ibu, kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi justru kita diperintah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Dalil ini menjadi bukti kepada kita bahwasanya kita wajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, maaf, sehat itu mahal. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata beliau, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi indahu kutu yaumi faka'annama hizzat lahu dunya. Kata Nabi, barang siapa yang di pagi harinya dalam keadaan sehat jasadnya, sehat badannya, lihat suami sehat, lihat istri sehat, lihat anak-anak pada sehat. Yang kedua kata Nabi, aminan fi sirbi, rumahnya aman, tempat tinggalnya aman, tidak terjadi sesuatu pada tempat tinggalnya, tidak ada kebakaran, tidak ada pencurian, tidak ada perampokan, aman. Yang ketiga kata Nabi, indahu kutu yaumi, yang dia makan di hari itu ada, sekalipun sederhana, badan sehat, aman, yang dimakan hari itu ada. Siapa seorang muslim yang punya tiga-tiganya ini, faka'annama hizat lahu dunia, hari itu dunia sudah jadi miliknya, kata Nabi. Lihat Bapak Ibu sekalian, Nabi menyebut sehat nomor 1, urusan aman nomor 2. Sehat diutamakan, aman nomor 2. Ini menunjukkan sehat itu mahal. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, satu orang yang sehat, jangan banyak-banyak, satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Lihat orang sehat, pengen ini, pengen itu, pengen makan ini, pengen makan itu, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini. Satu orang yang sehat berjuta-juta keinginan. Ayo kita balik, jutaan orang yang sedang sakit, yang sekarang ada di atas pembaringannya, keinginan mereka tidak banyak, cuman satu yang dia inginkan. Apa itu? Sehat alias sembuh. Berarti sehat itu mahal Bapak Ibu sekalian.
Oleh karena itu, maka kita harus syukuri di pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan. Selain itu, Allah berikan kita kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin di antara kita jarang melakukannya atau mungkin sebagian sering melakukannya, yaitu sholat sunnah isyraq atau sholat syuruk 15 menit setelah matahari terbit. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan sholat pada 2 waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan sholat bardain, sholat pada 2 waktu yang dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita kerjakan, yaitu sholat subuh berjamaah, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya tersebut. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita sebagai daftar penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini topik yang akan kita angkat ke permukaan saya beri judul bersama Nabi di surga. Bersama Nabi di surga. Baik. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, ada 2 hal terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semua. 2 hal terlebih dahulu sebagai muqaddimah, kata pengantar. Yang pertama, berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada generasiku. Siapa memangnya generasiku, zamanku? Tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat. Jadi Bapak Ibu harus tahu, sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan ajaran Nabi, dan wafat dalam keadaan muslim. Itulah sahabat. Loh, memangnya ada yang lihat Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi? Ada. Paman Nabi, siapa? Abu Lahab. Tiap hari ketemu Nabi, melihat raut wajahnya Nabi, ternyata dia tidak beriman dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan matinya kafir, tidak memeluk agama Islam. Maka dia tidak termasuk sahabat. Yang namanya sahabat berjumpa dengan Nabi, berdialog dengan Nabi, ketemu Nabi,
beriman dengan yang Nabi ajarkan, dan wafat dalam keadaan muslim, yaitu sahabat. Memangnya ada nggak Ustadz di zaman Nabi ketemu Nabi tapi nggak lihat Nabi karena matanya buta? Ada. Siapa? Muadzinnya Rasul, namanya Abdullah bin Umi Maktum, disingkat Ibnu Umi Maktum. Ketemu Nabi tapi tidak bisa melihat raut wajah Nabi karena matanya buta. Jadi Nabi itu punya muadzin dua, satu namanya Bilal, yang satunya Ibnu Umi Maktum yang matanya buta, tetapi mengimani syariat Nabi, wafat sebagai muslim. Makanya Ibnu Umi Maktum sahabat karena hidup di zaman Nabi. Kembali ke materi kita. Jadi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia mereka yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat. Kalau ketemu Nabi saja termasuk manusia terbaik, lalu bagaimana dengan kita yang berjumpa bersama Nabi di akhirat? Memang kita tidak pernah lihat Nabi. Saya dan panjenengan tidak pernah melihat raut wajah Nabi, tapi kita berharap semoga nanti di hari kiamat kita bersama sang utusan Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya ini kenikmatan yang luar biasa. Ketemu Nabi di dunia saja generasi terbaik, manusia terbaik, lalu bagaimana kalau ketemunya di akhirat? Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang nanti di akhirat dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi Bapak Ibu sekalian disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Min asyaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahadu law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Merinding saya kalau baca hadis ini. Apa kata Nabi? Di antara umatku yang paling aku cintai. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Saya ulang, di antara umatku yang paling aku cintai adalah mereka yang hidup setelah aku wafat. Berarti jamaah Nurul Huda yang dimaksud ini. Saya ulang, di antara umatku yang paling aku cintai, yang hidup setelah aku wafat adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat kuat, ingin berjumpa, melihat aku. Saya yakin setiap kita yang hadir di majelis ini, saya yakin pasti punya keinginan ingin melihat Nabi, bertemu dengan Nabi. Saya yakin itu. Bapak Ibu sekalian, jangankan begitu, wong kita saja yang hidup di dunia pengen, ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau saya tidur mimpi ketemu Rasulullah. Ya Allah, takdirkan mimpiku ketemu Rasulullah. Kita saja yang hidup ini pengen mimpi ketemu Rasul, apalagi nanti di hari kiamat. Apalagi nanti di hari kiamat pasti pengen berjumpa Rasul. Itulah manusia yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pagi hari ini sengaja temanya kami ambil judul bersama Nabi di surga. Baik, yang kedua terakhir sebelum masuk materi inti, ini masih mukadimah. Ketika Bapak Ibu mendengar judul bersama Nabi di surga, maaf Bapak Ibu, maaf, bukan berarti surganya selevel dengan surga Rasulullah, bukan.
Karena tidak mungkin di antara kita yang berada, jika Allah takdirkan kita penduduk surga, mustahil satu surga selevel surganya Rasulullah. Nggak mungkin. Surganya Rasul khusus. Lah terus yang dimaksud Pak Ustadz bersama Nabi di surga itu apa? Baik, saya bacakan keterangan para alim ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Beliau berkata, idzil murafaqatu nafsuha darajatun. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya beberapa tingkat, ada derajat-derajatnya, tingkatan-tingkatannya, level-levelnya. Apa levelnya? Yuk kita dengarkan. Faminan nasi man yatana'amu bi suhbatihi alaihi salatu wassalam at-tammah. Artinya ada di antara manusia, mudah-mudahan kita termasuk yang ini, ada di antara manusia yang mendapatkan kenikmatan berupa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Ada. Maksudnya menemani Nabi dengan sempurna, sering ketemu Nabi di surga itu, tapi sekalipun tidak selevel, tapi sering berjumpa sama Nabi, sering ketemu sama Nabi, sering lihat wajah Nabi. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita termasuk level yang ini. Terus berikutnya ada lagi tingkatan yang lain. Wa mulazamatihi fil jannah. Ada nanti di surga itu yang dia dekat sama Nabi. Dekat sama Nabi sekalipun mungkin tidak seperti level pertama, tapi dekat. Surganya dekat sama surga Nabi. Dekat. Sekalipun tidak sering-sering berjumpa dengan Nabi. Ini ada ini. Yang terakhir. Wa minan nasi man yatana'amu biliqa'i aw ru'yatin bihasabi a'malihi as-salihah. Ada pula di antara manusia yang mendapatkan kenikmatan berupa bisa melihat Nabi, ketemu tok, setelah itu selesai. Ketemu sama Nabi, tapi nggak bisa terus menerus ya, seperti level nomor 1 nggak bisa. Ketemu, tapi ya itu aja, sekali itu aja, berjumpa, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu katanya disebutkan dalam perkataan Syekh Shalih Al-Munajjid ini, bergantung amal solehnya masing-masing. Ayo, pagi hari ini izinkan saya dengan alokasi waktu yang singkat, saya akan berbagi tips amalan-amalan agar kita bisa menemui bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan masuk pada tingkatan derajat yang pertama tadi, sering ketemu Nabi, sering melihat Nabi, sering. Itu yang kita harapkan. Apa amalannya? 9. Ya mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, kita sesuaikan dengan waktunya saja. 9 amalan. Ya. Apabila kita kerjakan, maka kita akan bersanding bersama sang utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu amalannya? Sudah siap? Ayo kita dengarkan satu persatu. Minta tolong dibantu kitabnya. Ya. Ada mic satu lagi Bapak? Barangkali ada. Sembilan amalan agar bisa bersama Nabi di surga. Apa saja itu amalannya? Mari kita dengarkan satu persatu amalannya. Amalan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah ini amalan yang pertama. Amalan yang pertama adalah muttaba'ah. Apa itu muttaba'ah? Mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Loh, mengikuti dan mentaati Rasulullah. Iya. Mana dalilnya? Orang itu kalau mengikuti Rasul, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran. Suratnya surat yang keempat, An-Nisa. Ayatnya ayat yang ke-69. An-Nisa ayat 69. Kita dengarkan murotalnya Bapak Ibu. Surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, silakan. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad. Ulang lagi. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad. Stop. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Memangnya orangnya siapa saja ya akhi? Nanti itu akan kumpul dengan mereka. Satu, yaitu para nabi. Masya Allah, ketemu para nabi. Orang itu kalau taat sama Allah, taat sama Rasulullah, maka di surga ketemu dengan seluruh para nabi. Ya Allah, mulai Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu harus tahu ya, maaf, jumlah nabi itu banyak. Disebutkan jumlah nabi itu 120.000, bahkan lebih. Ada yang mengatakan 124.000 jumlah nabi itu. Rasul itu jumlahnya 300. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Jadi jumlah nabi itu 120.000 lebih, jumlah rasul 300 lebih. 300 bukan 300.000, 300 lebih. Yang kita kenal 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Dawud, sampai Nabi Muhammad yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui banyak. Nabi itu banyak. Ulang lagi, silakan. Barang siapa? Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa orangnya? Yaitu para nabi. Ketemu dengan para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini. Nomor dua siapa? Para pecinta kebenaran. Siddiqin, orang yang jujur, ketemu di surga. Nomor 3, orang-orang yang mati syahid. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, ketemu di surga. Terakhir, dan orang-orang soleh. 4 orang ini para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang soleh. Lanjut, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itulah teman sebaik-baiknya di surga Allah. Siapa yang akan ketemu 4 orang ini? Yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ta'na. Itu syaratnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, "Loh Ustadz tadi kok mengatakan amalan yang pertama itu mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok nggak pakai kata-kata mentaati Allah? Padahal ayatnya disebutkan mentaati Allah." Pak, Bu, maaf. Panjenengan harus tahu, Allah berfirman. Sebentar lagi kita dengarkan lagi ayat yang lain. Apa kata Allah? Coba dibuka An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa ayat 80. Panjenengan akan kaget kalau dengar ayatnya. Surat An-Nisa ayat 80. Allah berfirman, An-Nisa 80. Wa man tawalla
Kita dengarkan, barang siapa mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Kuncinya di Rasulullah. Ayatnya tidak berkata mayyutiillah faqad ata'ar rasul. Siapa yang mentaati Allah otomatis mentaati Rasul. Enggak, ayatnya enggak bilang begitu. Ayatnya justru mengatakan mayyutiir rasul faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul Muhammad maka orang itu otomatis telah mentaati Allah. Berarti kuncinya Rasulullah. Makanya amalan yang pertama mentaati Rasul, karena orang itu kalau sudah mentaati Rasul otomatis orang itu mentaati Allah Azza wa Jalla. Berarti kuncinya di Rasulullah. Iya. Lah terus apa yang kita taati? Ya semua perintahnya. Semua yang Nabi perintahkan kita taati. Semua yang Nabi larang kita tinggalkan. Coba dibuka Sahih Bukhari. Nomornya 1952. Belakang sendiri. Bukhari 1952. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Setiap umatku masuk ke dalam surga. Ulang lagi. Setiap umatku masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tapi maaf, belum titik, masih koma Bapak Ibu. Silakan. Selain orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan, orang yang tidak punya keinginan untuk masuk surga. Saya yakin panjenengan pasti dalam hati bertanya, apa ya ada Ustadz orang nggak pengen masuk surga? Makanya sahabat juga tanya. Silakan. Mereka bertanya, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Apa ada orang enggan gak pengen masuk surga? Apa kata Nabi? Jawab beliau, siapa yang mematuhi perintahku masuk surga. Terus, dan siapa yang melanggar perintahku maka sesungguhnya orang itu enggan. Itulah orang enggan. Berarti syaratnya masuk surga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak taat, itulah orang yang gak pengen masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang taat kepada Rasul SAW. Amin. Jadi syaratnya nomor satu, kalau kepingin ketemu Nabi harus mentaati Rasul. Mentaati apa sih Ustadz? Ya seluruh perintahnya kita taati Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Contoh perintahnya Rasul itu apa? Ya banyak. Salah satu ini. Coba minta tolong Sahih Muslimnya. Sahih Muslim nomornya 1974 Sahih Muslim 1974 dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Dia berkata, silakan Amarona, silakan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an katanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara. Terus, dan melarang kami dari 7 perkara pula. Nah, apa itu yang diperintahkan? Ini yang kita pengen tahu kan? Yang Nabi perintahkan itu apa? Tapi ini salah satu loh ya. Silakan, apa itu? Beliau memerintahkan 1, mengunjungi orang sakit. Oh, jenguk orang sakit. Itu perintah itu. Iya. Meskipun sakit ringan Ustadz, iyalah dijenguk. Lah kalau sakit hati, ya tetap dijenguk. Tetap dijenguk meskipun sakit hati. Iya. Tetap dijenguk. Iya. Kan begitu Bapak Ibu ya. Terus mengunjungi orang sakit. Yang kedua, mengantar jenazah. Ngantarkan jenazah. Prosesi merawat jenazah, mulai dari dimandikan, disolati, diantarkan ke pekuburan. Itu perintah itu. Rasulullah SAW yang memerintahkan. Nomor 3, apa lagi?
mendoakan orang yang sedang bersin. Orang bersin doakan yarhamukallah kalau orangnya mengucapkan alhamdulillah. Terus yang bersin juga mendoakan orang yang mendoakan dia, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mendoakan orang bersin itu perintah Bapak Ibu. Terus nomor 4, menepati sumpah. menepati sumpah termasuk nadar. Itu menepati sumpah. Nomor 5, menolong orang yang teraniaya. menolong orang yang terdolimi, kita tolong. Nomor 6, memenuhi undangan. memenuhi undangan. Kalau diundang wajib datang. Oh, itu. Yang nomor 7, menyebarluaskan salam. menyebarluaskan salam, ketemu salam sesama kaum muslimin. Itu perintah Bapak Ibu sekalian. Stop sampai di situ aja. Jadi perintah itu banyak sekali, banyak. Termasuk nih ya, termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang istri taat bakti sama suaminya. Itu perintah. Ya. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini adalah wanita-wanita soleha yang taat bakti sama suaminya. Ya, betul Bu ya, betul ya. Ya. Sebab ada seorang istri itu yang tidak taat, tidak bakti kepada suaminya. Contohnya, oh banyak sekali ya. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang kayak begitu. Misalnya nih, kalau suaminya ngasih nasihat, misalnya suaminya bilang, kamu nanti lain kali kalau keluar rumah itu pakai baju itu yang syar'i, jangan yang menonjolkan aurat, nggak boleh. Saya dengar Pak Ustadz itu dosa ya, ojo dibaleni. Apa kata istrinya? Ya. Begitu suaminya berbalik, apa yang dilakukan istri zaman sekarang? Biasanya begini. Ada istri kayak begitu di sini? Ya, nggak ada yang ngaku insya Allah. Ya. Terus kalau dinasehati sama suaminya, lagi dinasehati, kamu itu lain kali kalau keluar rumah jangan pakai wangi-wangian, karena wanita itu nggak boleh keluar rumah pakai parfum. Wanita boleh pakai parfum kalau di depan rumah. Apa kata istri zaman sekarang? Ada istri model kayak begitu di sini. Itu biasanya kalau suaminya sudah pensiun, biasanya itu ya. Oleh karena, tapi di sini nggak ada istri seperti itu. Istri yang ada di sini yang hadir ini adalah sami'na wa ata'na, mentaati perintah suami. Ada nggak suami itu yang dia zalim kepada istrinya? Ada. Padahal suami diperintahkan memuliakan istrinya. Banyak. Oleh karena itu perintah Nabi itu banyak Bapak Ibu sekalian. Makanya tolong itu dilakukan. Niscaya kita akan bersama Nabi di surga. Itu amalan yang pertama. Amalan yang nomor 2 Bapak Ibu, supaya bersama Nabi di surga. Yang kedua, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaannya terhadap dirinya, keluarganya, dan hartanya, serta semua manusia yang ada di muka bumi ini. Oh, itu mencintai Rasul melebihi semua yang ada di muka bumi ini. Mencintai Rasulullah itu syarat nomor 2. Mana dalilnya? Minta tolong dibuka Sahih Muslim, nomor hadisnya 2269 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan dibaca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya, ya, ketika aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid, pada suatu ketika keluar dari masjid, terus tiba-tiba kami ditemui oleh seorang laki-laki di pintu masjid. Terus lalu dia bertanya, apa kata laki-laki itu? Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Sebentar, ya Rasulullah, mata sa'ah. Silakan. Wahai Rasulullah, bilakah terjadi hari kiamat? Kiamat itu terjadinya kapan wahai Rasulullah? Bapak Ibu maaf, orang itu kalau tanya kapan berarti tanya waktu. Kalau ndak hari, ya tanggal, ya bulan, atau tahun. Apakah dijawab oleh Nabi? Tidak. Nabi nggak jawab karena urusan kiamat yang tahu hanya Allah. Ini perkara gaib, yang tahu cuman Allah. Makanya kita tidak boleh menerka-nerka kapan kiamat itu terjadi. Yang tahu hanya Allah.
justru Nabi tanya sama orang itu, ma'adattalaha. Silakan, apa kata Nabi? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan. Apakah yang telah engkau persiapkan untuk itu? Baik, Nabi bertanya, kamu tidak usah tanya kiamat itu kapan. Bekalmu apa? Persiapanmu apa kalau kiamat itu terjadi? Apa bekalmu kalau kiamat itu terjadi? Gak usah tanya kapan. Akhirnya orang itu menunduk, meneteskan air mata. Lanjut, silakan. Laki-laki itu kelihatan seperti menunduk. Terus kemudian dia berkata, apa kata laki-laki itu? Ma'adattulaha kabiran. Silakan. Tidak banyak yang telah kusiapkan wahai Rasulullah. Bekalku tidak banyak wahai Rasulullah. Entah itu solatku, entah itu puasaku, entah itu zakatku, bekalku tidak banyak. Lanjut. Baik itu berupa solat, sunnah puasa, dan sedekah zakat. Nah, tetapi aku sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu bekalnya. Cuman itu modalnya. Bekalku tidak banyak, baik masalah sholat. Maksudnya masalah sholat ini sholat sunnah, yang wajib tetap dilakoni, yang wajib tetap dilakukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi qobliyah, ba'diyah nggak pernah, tahajud nggak pernah. Yang wajib toh, puasa juga gitu, Ramadan. Yang Senin Kamis nggak pernah. Makanya orang itu tadi berkata, bekalku tidak banyak, tetapi wahai Rasulullah, aku mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah melebihi dari diriku sendiri. Apa kata Nabi? Silakan. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anta ma'aman ahbabta. Silakan. Engkau akan senantiasa bersama-sama kecintaan itu kelak. Baik, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai nanti di hari kiamat. Kenapa kok bersama? Alasannya karena dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya sama Nabi, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Makanya ada riwayat tambahan, kalau di situ tidak ada, ini di nomor riwayat yang lain, redaksi lain, itu Anas bin Malik radhiyallahu berkata, fa'ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar. Kata Anas radhiyallahu an, aku mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Fa'arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Aku berharap nanti di akhirat bersama dengan mereka, yaitu Rasul, Abu Bakar, dan Umar. Meskipun amalanku tidak seperti mereka, tapi aku pengen bersama mereka. Saking senengnya Anas bin Malik mendengar jawaban Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Gara-gara apa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu kan tahu cirinya orang mencintai itu apa sih? Ayo coba saya tanya sama panjenengan. Cirinya orang kalau mencintai seseorang itu cirinya apa? Orang itu kalau mencintai seseorang, apa cirinya? Sering menyebut namanya. Betul. Kalau mengaku mencintai Rasul, ya sering baca sholawat lah. Baca sholawat. Ya. Terus apalagi selain sering menyebut nama Nabi, cirinya orang cinta, rela berkorban. Betul. Terus apa lagi? Cirinya orang mencintai. Saya kasih satu lagi yang kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu cirinya orang mencintai seseorang. Apa itu? Cirinya orang itu kalau mencintai seseorang, dia mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai, dan dia ikut membenci apa yang dibenci oleh orang yang dia cintai. Panjenengan ibu-ibu kalau mengaku cinta sama suami, yang disukai suami apa? Saya yakin panjenengan pasti melakukan. Saya yakin. Terus yang tidak disukai suami, saya yakin panjenengan nggak mungkin macam-macam mau melakukan itu. Itulah orang cinta. Suami juga begitu. Yang disukai istrinya apa, maka itu yang dilakoni. Yang dibenci istrinya apa, saya yakin bapak-bapak nggak akan mau melakukan itu. Itu orang cinta. Kembali ke materi kita. Ngaku cinta sama Rasul, sukai apa yang Nabi sukai, cintai apa yang Nabi cintai, lakukan yang Nabi lakukan. Jangan dibalik, yang Nabi benci malah dilakoni. Jangan. Yang Nabi tidak suka malah dilakukan. Jangan. Dalam semua hal ya, Ustadz bisa ngasih contoh Ustadz, yang Nabi sukai itu apa? Nih, tak kasih bocoran ya.
Ini sebenarnya ada materi khusus. Saya punya judul kajian kajian rutin. Judulnya saya ambilkan dari kitab Mada yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mada yakrahu. Apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci Nabi. Itu bukunya tebel itu. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa-apa yang dicintai Nabi dalam masalah makanan, masalah pakaian, masalah semuanya, masalah ibadah. Contoh-contoh yang disukai Nabi. Nabi itu menyukai zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir yang paling disukai oleh Nabi. Terus yang lain, Nabi itu paling suka puasa Senin Kamis. Bahkan beliau tidak pernah ninggal Senin Kamis. Kalau panjenengan ngaku cinta Rasul, ya ayo ojo ditinggal Senin Kamisnya. Rutin ajek Senin Kamis Senin. Kenapa? Seneng sama Rasul, cinta. Yang disukai Nabi tak lakoni, Ustadz. Itu mestinya. Jangan yang dilarang malah dilakoni. Faham sampai di sini? Baik, amalan yang nomor 3 sekarang. Amalan yang nomor 3. Ya, amalan nomor 3. Amalan nomor 3 adalah supaya bersama Nabi di surga. Yang nomor 3, memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslimnya, nomornya 443. Muslim 443. Ayo cepat dikit. Sahih Muslim 443. Silakan dari Nabi Abu Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ya. Katanya, pada suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Robi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Bermalam di rumah Nabi. Lalu dia menyiapkan semua kebutuhan Nabi, termasuk air wudhunya Rasul. Lanjut. Maka aku bawakan untuk beliau air wudhu dan untuk keperluan lain-lainnya. Terus lanjut. Beliau bersabda kepadaku. Nah, Nabi nawari ke Robi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Sal, silakan. Tanyakan kepadaku apa yang tidak kamu tanyakan. Minta, kau mau minta apa dari aku? Apa yang kau minta dariku? Masya Allah, malah ditawari oleh Rasulullah. Apa yang kau minta dariku? Apa katanya Robi'ah? Silakan. As'aluka murafaqataka fil jannah. Apa kata Robi'ah bin Ka'ab Al-Aslami? Aku berharap semoga aku dapat menemani Anda kelak di surga. Aku kepingin bisa menemani Anda di surga, wahai Rasulullah. Bukan hanya di dunia, tapi kepingin sampai di surga bersama dengan Anda, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Robi'ah? Silakan. Tanya beliau, masih adakah yang lain? Apa kau ada permintaan yang lain selain itu? Ada tambahan lagi yang kau minta selain itu? Ditantang sama Nabi. Apa kata Robi'ah bin Ka'ab? Silakan. Jawabku, hanya itu saja wahai Rasulullah. Huwa dzaka, cuman itu tok yang tak minta. Ya cuman itu, tapi itu intinya itu ya yang diminta. Terus apa jawaban Nabi? Ternyata kalau kepingin bersama dengan Nabi, silakan. Beliau bersabda, Fa'inni ala nafsika bikasroti sujud. Silakan. kalau begitu tolonglah aku untuk dirimu memperbanyak sujud. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, yang dimaksud perkataan Nabi Robi'ah disuruh memperbanyak sujud, itu bukan sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, bukan. Katanya para alim ulama, yang dimaksud memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Itu kata para ulama. Makanya tolong Pak, Bu, jangan meremehkan sholat sunnah. Seringkali kita meremehkan yang sunnah-sunnah. Gara-gara apa? Gara-gara definisi yang kurang tepat. Kadang-kadang kita kalau mengartikan sunnah, sunnah itu Pak Ustadz artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya gara-gara ini akibatnya orang itu meremehkan. Alah sunnah kok, gak dilakoni ya gak apa-apa. Oh enggak, salah. Lah terus yang benar gimana? Sunnah itu artinya yang benar kalau dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan rugi besar.
Harus dirubah mindsetnya supaya tidak gampang sunnah. Saya tanya, jujur, saya tanya sama panjenengan, 2 rakaat sebelum subuh, panjenengan tadi saya lihat banyak yang melakukan 2 rakaat qobliyah subuh sebelum subuh. Itu pahalanya apa? Itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Dunia beserta isinya. Ka'bah itu di dunia loh. Ka'bah itu di dunia loh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada Ka'bah, lebih baik daripada Masjidil Haram, lebih baik daripada Masjid Nabawi. Karena Masjidil Haram itu dunia, Masjid Nabawi itu di dunia. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia daripada dunia beserta saisinya. Saya tanya sama panjenengan, kira-kira kalau ditinggalkan tidak apa-apa? Gimana kalau ditinggalkan? Eman, rugi. Ya itu yang harus dirubah. Mulai sekarang dirubah. Sunnah ialah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan eman. Itu supaya tidak gampangkan sunnah. Halamek sunnah wae kok. Dalah sunnah. Lo jangan. Bapak Ibu, pahalanya besar Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, salat sunnah ini banyak. Ada qobliyah ba'diyah, ada salat sunnah isyraq sebentar lagi, 15 menit setelah terbit, matahari terbit. Ada salat sunnah duha, ada salat sunnah taubat, ada salat sunnah istikharah, ada sholat sunnah istisqa minta hujan, ada sholat sunnah setelah wudhu, pada wudhu, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah taraweh, banyak, ada sholat sunnah gerhana matahari, ada sholat sunnah gerhana bulan, nama lainnya kusuf sama khusuf, itu ada sholat sunnah itu 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim, ada sholat sunnah ba'diyah Jumat setelah Jumatan 2 rakaat. Ada banyak. Sholat sunat tasbih ada, disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, sekalipun ulama lain mengatakan bermasalah, tetapi Syekh Albani mengatakan sahih. Sholat sunat tasbih. Ada lagi sholat sunat hajat, riwayat Ibnu Majah, itu disahihkan oleh Syekh Albani. Meskipun ulama yang lain mengatakan itu dalilnya bermasalah, tapi Syekh Albani mensahihkan di Sunan Ibnu Majah, tasbih sama hajat. Tuh, coba banyak sholat sunnah itu. Ayo sergap, katanya kepingin ketemu sama Rasulullah, ya perbanyak sholat sunnah. Bisa dipahami sampai di sini? Sekarang yang nomor 4. Ya betul ya, nomor 4 Bu ya. Amalan yang nomor 4. Amalan yang nomor 4 adalah amalan yang keempat ini. Ya. Amalan yang keempat, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Banyak baca sholawat Bapak Ibu sekalian, diperbanyak. Mana dalilnya? Buka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Nomornya 1668 Sahih Targhib wa Tarhib 1668. Kita dengarkan. Ani bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Silakan. Dia menuturkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi sabdanya, sesungguhnya manusia yang paling berat mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Itu kalau terjemahan yang benar nih, ya, yang betul itu sesuai dengan teksnya. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling utama dekat denganku, itu mestinya arti yang benar. Dekat denganku pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolawat atasku, paling banyak baca solawat. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, Ustadz, baca solawat itu kapan saja Pak Ustadz? Orang baca solawat itu, oh banyak. Orang baca solawat itu diantaranya, 1, ketika sholat. Panjenengan kalau sholat ketika tahiyat, tasyahud, baca solawat enggak itu? Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka hamidun majid. Loh, baca solawat. 1, ketika sholat. Yang kedua, ketika sholat jenazah. Sholat jenazah takbir kedua. Takbir yang kedua.
sholat jenazah kan 4 kali takbir. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca sholawat. Allahu Akbar, baca doa untuk mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan seterusnya. Allahu Akbar, takbir keempat, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika takbir kedua sholat jenazah, terus kapan lagi baca sholawat? Yang ketiga setelah adzan. Jadi ketika adzan berkumandang la ilaha illallah, maka panjenengan tirukan dulu muadzinnya la ilaha illallah. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban, dan seterusnya sampai kemudian Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Baru doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah, sampai terakhir alladzi wa'atta. Nah itu. Jadi setelah adzan, terus yang nomor 4, kapan baca sholawat itu? Malam Jumat, hari Jumat, perbanyak baca sholawat. Itu nomor 4. Terus kapan lagi baca sholawat itu? Yang kelima, kapan itu? Ketika nama Nabi disebut. Jadi panjenengan kalau mendengar namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, ya sholawat. Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu ya, itu makanya panjenengan kalau ngetik, nulis di WA menyebut nama Rasulullah, tolong jangan disingkat Rasulullah SAW, jangan. Tulis saja itu sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesuwen Ustadz nulisnya pakai stiker. Ada nggak stiker Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, wong ngucapno salam itu kadang-kadang itu disingkat askum wurbeb. Apa iki askum wurbeb? Askum itu assalamualaikum, wurbeb WRWB wurbeb. Apa ini? Boya ditulis assalamualaikum warahmatullahi, kedawan Ustadz stiker assalamualaikum warahmatullahi, share, sama saja. Yang penting di dalam hati kita niatkan kita mengucapkan salam tersebut, hati mengucapkan, sama dapat pahala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka jangan disingkat-singkat ya. Jadi tadi nomor 5 ya, ketika nama Nabi disebut. Terus kapan lagi baca sholawat? Masuk masjid, masuk masjid, keluar masjid itu baca sholawat. Bapak Ibu masuk masjid, kaki kanan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid, kaki kiri bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Loh itu. Terus kapan lagi? Mengakhiri majelis taklim itu baca sholawat. Sebelum majelis ditutup itu ada sholawatnya. Terus kapan lagi? Di sofa marwah ketika di sa'i musim umrah atau haji. Mudah-mudahan panjenengan ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan umrah atau haji. Lah itu kalau sudah di sofa sama marwah itu baca sholawat. Ada itu tuntunannya. Terus kapan lagi baca sholawat? Ketika dalam kondisi susah, kondisi terjepit, maka perbanyak baca sholawat. Iya Bapak Ibu, saya kasih satu dalil. Saya belum nunjukkan udah merinding. Masya Allah. Ini kalau kita dengar dalilnya merinding kita. Orang baca sholawat itu Bapak Ibu, ya Allah, belum tak anu sudah merinding. Coba dibuka Sahih Targhib jilid 3, jilid 3. Nomornya 1667, 1667, 1667 dari Amr. Betul, Amr bin Yasir. Kita belum baca, saya belum baca, Masya Allah, luar biasa hadis ini. Makanya jangan sampai ninggalkan baca sholawat. Jangan pernah ditinggal. Lagi nyetir, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli. Yang bagus komplit sampai wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta, sampai innaka hamidum majid. Yang bagus, lengkap. Kenapa kok jangan sampai ninggalkan sholawat? Ayo baca, silakan. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di kuburanku. Stop.
ada satu malaikat yang ditugasi oleh Allah berdiri di kubur Nabi, khusus di kubur Nabi, satu malaikat ini. Lalu malaikat itu diberikan catatan, silakan, yang Allah berikan padanya nama-nama makhluk manusia sampai hari kiamat. Jadi malaikat ini dikasih daftar nama manusia sampai kiamat. Yang belum lahir sudah ada di situ. Dia pegang catatan itu, nama-nama, termasuk nama kita ada di situ. Seluruh makhluk ada itu. Terus lanjut. Sehingga tidak seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat. Lanjut. Melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadamu. Jadi kalau kita mengucapkan solawat kepada Nabi seperti sekarang nih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka malaikat itu berkata kepada Rasulullah di kubur. Apa kata malaikat ini? Silakan. Malaikat itu menyampaikannya kepadaku lengkap dengan namanya dan nama ayahnya. Bin sama bintinya disebut, sak keturunannya sama malaikat ini. Apa kata malaikat? Ini Fulan bin Fulan telah bersolawat kepadamu. Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu. Fulan bin Fulan bersolawat. Fulan terus disebut. Nama kita dikenali sama Rasul. Makanya ndak rugi orang baca solawat. Perbanyak baca solawat. Jangan bakhil, jangan pelit baca solawat. Tapi dengan catatan solawat yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, sekarang yang nomor 5. Nomor berapa ini? 5 ya, 5. 6 apa 5? 6. Nomor 1 mentaati Rasulullah. Nomor 2 mencintai Rasulullah. Nomor 3 memperbanyak sholat sunnah. Nomor 4 tadi apa tadi? Baca sholawat. Nomor 5, ini 5 sekarang. 5 bukan 6, 5. Nomor 5 terakhir. Sebenarnya banyak ini sebenarnya. Nomor 5 ada 9 soalnya. Nomor 5 adalah yaitu mengkafil anak yatim. Mengkafil anak yatim. Mengkafil itu memelihara. Mengkafil itu artinya memelihara. Yang namanya memelihara, mengkafil anak yatim, tidak harus anak yatim itu tinggal sama kita. Enggak, tidak. Anak yatim itu silakan tinggal di panti asuhan. Anak yatim itu tinggal di pondok pesantren. Tetapi seluruh kebutuhannya kita yang handle. Sekolahnya, makannya, pakaiannya kita yang nutup. Jadi silakan Anda ke panti-panti atau ke pondok pesantren, cari anak yatimnya. Mana Pak yang yatim, Pak Ustadz? Oh ini yatim. Tolong mulai sekarang Pak Ustadz, SPP-nya anak ini, makannya, pakaiannya, bukunya, saya yang handle. Tolong tagihkan ke rekening saya. Berapa biayanya? Untuk ulangannya, ujiannya, saya yang handle. Semua kitab-kitabnya saya. Satu tok, tapi terus. Jangan banyak-banyak, satu aja sudah mewakili. Apalagi banyak, seperti itu. Tapi terus di-maintain terus anak ini. Terus. Itu tidak harus tinggal sama kita, enggak. Biarkan dia. Itu namanya mengkafil anak yatim. Pengen tahu pahalanya, ganjarannya. Orang itu kalau melihara anak yatim, meskipun tidak tinggal sama kita, makannya kita suplai, terus kita kunjungi tiap Jumat atau tiap apa hari libur, kita kayak kirimi makanan. Ya satu orang tapi terus kita handle. Terus saat sekolahnya sampai Masya Allah sampai dewasa, apalagi dia nantinya jadi seorang ustadz hafal Quran. Ya Allah, kita di rumah dia baca ayat, ketika jadi imam itu satu persatu huruf ayat yang dia baca, kita di rumah terus dapat transferan pahala. Karena dia yang didik anak itu, yang nyekolahkan anak itu, terus dapat terus kita meninggal, anak itu ceramah, dapat terus. Makanya ganjarannya besar Bapak Ibu sekalian. Tapi yatim itu syaratnya 2 loh ya. Yatim itu, anak itu disebut yatim syaratnya 2. Yang pertama yang meninggal bapaknya. Kalau yang meninggal ibunya bukan yatim. Dan Islam tidak mengenal istilah piatu. Tidak ada. Piatu itu tidak ada dalam Islam. Itu kata majemuk. Seperti gotong, royong, sayur, mayur, yatim, piatu, itu kata majemuk, nggak ada. Yatim ya yatim, nggak ada piatu. Yang meninggal bapaknya. Yang nomor 2, anak itu belum balik. Belum balik, makanya cari yang masih kecil-kecil. Belum balik, cari yang masih kecil. Nah, itu ya. Baik, mana dalilnya?
Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomornya 2541. 2541. Ayo cepat dikit. 2541. Cepat dikit. Hati-hati sobek. 2541. Silakan. Ayo. Ya, silakan. Ana wa kafilul yatimi kahatani. Apa ini? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Silakan. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Ya, seperti ini. Lanjut. Sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Duh, caranya dekat. Nabi tidak memberi isyarat begini. Ibu jari sama ini jauh ini. Tapi Nabi ngasih isyaratnya gini. Saya dan yang ngasuh anak yatim di surga kayak begini. Dekat berarti ini. Dekat. Ini menunjukkan kepada kita pahalanya orang yang mengkafil anak yatim. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ingin bersama Nabi perbanyak doa. Apa doanya? Nah, ini amalannya nomor 6 berarti. Apa doanya? Ayo tirukan saya. Setelah itu kita tutup kajian kita. Perbanyak doa. Apa doanya? Silakan Bapak Ibu bisa lihat di buku-buku doa, kumpulan doa sesuai Quran dan Sunnah Nabi. Doa itu riwayat Ibnu Hibban. Mungkin Bapak Ibu kalau sempat jalan-jalan ke Surabaya Utara, ya daerah Ampel, daerah Kamas Mansur, ya banyak toko kitab, toko buku. Sebab kalau panjenengan cari toko buku di sekitar kita nggak ada, buku itu nggak ada. Ya ada kan di Sidoarjo ini toko buku nggak ada itu, nggak ada. Ini adanya cuma ada di Surabaya Utara. Ya mau nggak mau daerah Ampel, karena gudangnya kitab Arab. Anda beli, cari buku itu. Judul bukunya itu kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penulisnya Ustadz Yazid Jawas, hafidhullah ta'ala. Nah di situ tercantum ada doa yang bagus riwayat Ibnu Hibban. Hafalkan doa itu begini. Doa itu tirukan saya semuanya. Doa itu isi doa itu minta 3 kepada Allah. Minta 3. Tirukan saya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Satu itu. Nomor 2, wa na'iman la yanfad. Terakhir, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Artinya sekarang, 1, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. 2, wa na'iman la yanfat, nikmat yang tidak pernah habis. Jadi minta dikasih nikmat terus oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat dimudahkan rezeki, nikmat semuanya dikasih nikmat terus. Itu nomor 2. Nomor 3, lah ini yang penting nomor 3. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad di surga yang tertinggi kekal selama-lamanya. Yaitu doanya. Riwayat Ibnu Hibban. Nabi ajarkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya? Yang ketiga, wa murafaqata. Nanti Bapak Ibu, maaf, materi pagi hari ini kan saya akan share nanti ke takmir Masjid Nurul Huda, ya, atau mungkin saya share ke Bang Hisam nanti. Saya share melalui file PDF. Lah itu lebih lengkap, 9 poin ada semua di sini. Doanya tadi di sini semua. Terus macam-macam sholat sunnah itu 20 di sini semua. Makanya agak banyak, 8 lembar. 8 lembar. Nah nanti bisa dikopi, diperbanyak, dibagikan ke jamaah Nurul Huda. Saya share nanti ke Bang Hisam atau ke takmir masjid nanti, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang merasa ketinggalan, jangan khawatir, nanti dapat materi ini. Tanya sama Bang Hisam nanti, ya. Minta sama Bang Hisam. Silakan. Ada lagi?
Ya, silakan. Gimana? Oh baik. Nah, apakah bisa sholat tahiyatul masjid dijadikan satu dengan sholat sunnah ba'da wudhu, atau dijadikan satu juga dengan tahiyatul masjid? Qobliyah tadi dijadikan satu sama tahiyatul masjid, dijadikan satu lagi sama ba'da wudhu. Ya, rangkap 3 gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah satu. Jawaban saya, boleh, karena sama-sama sunnah. Yang kedua, sebaiknya yang afdol dilakukan sendiri-sendiri, sekalipun boleh. Apalagi kalau waktunya mencukupi, antara adzan dengan qomat itu masih panjang, ya lakukan aja dulu tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid baru kemudian qobliyah subuh, terus kemudian dan seterusnya, boleh. Tapi kalau waktunya itu sempit antara adzan dengan iqamah, maka cukup lakukan 2 rakaat saja dengan 3 niat tadi, nggak apa-apa, diperbolehkan selama sama-sama sunnah. Yang tidak boleh itu dirangkap sholat subuh sama qobliyah. Karena sholat subuh itu hukumnya wajib, sedangkan qobliyah itu hukumnya sunnah. Itu nggak boleh. Kalau sama-sama sunnah boleh, sama-sama sunnah. Tapi yang afdol sendiri-sendiri, itu yang afdol. Bisa dipahami Ibu ya? Nampaknya itu aja ya, cukup ya. Baik, karena waktunya, baunya juga sudah mulai dari sampai sini. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang ajal kematian. Yang namanya ibadah itu tidak mengenal waktu-waktu tertentu. Ibadah itu tidak ada garis finishnya. Garis finishnya ya ajal kematian. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menikmati atas seharusnya usaha. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi kita bersama dan mendapatkan keimanan kita bersama. Kami dari Masjid Taklim Bunda, terima kasih dan mohon maaf.